Malam itu, langit di atas distrik Hanam berwarna merah. Bukan karena matahari terbenam, tapi karena ratusan lampu kamera wartawan yang mengepung gerbang sebuah Mensyahn yang selama 3 generasi dikenal sebagai istana keluarga Kang. Kamu masih ingat halaman terakhir novel itu? Kang Group, kerajaan bisnis nomor 3 di Korea, runtuh dalam waktu 2 tahun. Sang ayah, Chairman Kang Woo-yeol, digiring keluar dari gedung pengadilan dengan tangan diborgol, difitnah atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia mati di rumah sakit penjara, sendirian, di musim dingin. Putra sulungnya, Kang Do-yun, dijebak oleh orang yang paling dia percaya. Putri keduanya, Kang So-yeon, dijual lewat pernikahan politik dan layu pelan-pelan di rumah suaminya. Putri ketiganya, Kang Ha-eun, dibuang dari keluarga karena skandal yang tidak pernah dia perbuat dan menghilang di negeri orang. Dan si bungsu, anak terakhir keluarga Kang, dia bahkan tidak sempat melihat kehancuran itu. Dia mati paling awal. Di bab 41. Kematian kecil, hanya 2 paragraf yang tidak ditangisi siapapun, padahal kematian itulah domino pertama yang merobohkan segalanya. Itulah akhir dari novel yang dulu kamu baca sampai tamat. Dan pagi ini, kamu terbangun di dalam novel itu. Sebagai si bungsu yang ditakdirkan mati duluan. Hal pertama yang kamu rasakan adalah spray. Halus. Terlalu halus. Kulitmu langsung tahu ini bukan spray kamar kosanmu yang kasar dan bau matahari. Kamu membuka mata pelan-pelan, dan langit-langit yang menyambutmu begitu tinggi, putih bersih, dengan lampu gantung kecil yang menggantung tenang seperti bulan pribadi. Kamu bangkit duduk. Kepalamu berdenyut, seperti ada 2 kehidupan yang sedang berebut tempat di dalamnya. Kehidupan pertama, kamu, seorang pekerja biasa. Lembur, mie instan, tagihan, dan satu-satunya hiburan sebelum tidur, membaca novel web sampai jam 3 pagi. Kamu ingat malam terakhirmu. Dada yang tiba-tiba sesak. Layar ponsel yang jatuh dari tangan. Lalu gelap. Kehidupan kedua, potongan-potongan ingatan yang bukan milikmu. Koridor sekolah. Meja belajar penuh buku persiapan ujian. Meja makan panjang yang selalu sepi. Dan sebuah nama. Kang Jinu. Kamu turun dari tempat tidur. Kakimu menyentuh lantai kayu yang hangat, lantai berpemanas, di kamar yang lebih luas dari seluruh kosanmu dulu. Di atas meja belajar, tumpukan buku soal tersusun rapi. Kamu mengambil satu benda dari sudut meja, kartu pelajar. Foto seorang anak laki-laki berwajah biasa menatapmu dari kartu itu. Rambut hitam sedikit berantakan. Mata yang kelihatan lelah untuk ukuran anak 19 tahun. Nama, Kang Jinu. SMA Hanyoung, kelas 3. Tanganmu mulai dingin. Kang Jinu. Kamu kenal nama itu. Bukan kenal seperti kenal teman. Kenal seperti pembaca mengenal figuran. Nggak mungkin. Nggak mungkin, kan? Kang Jinu itu, anak bungsu keluarga Kang. Dari novel itu. Mahkota keluarga Kang. Figuran yang mati di bab 41. Kamu menyambar ponsel di atas nakas. Tanggal di layar membuat lututmu lemas. Tahun pertama dari garis waktu novel. Masih bab-bab awal. Masih jauh sebelum kehancuran. Kamu membuka portal berita dengan jari gemetar. Nama-nama yang kamu hafal dari novel berjejer di sana seperti daftar hantu, Kang Group, Chairman Kang Woo-yeol, Huang Group. Semuanya nyata. Semuanya hidup. Kamu duduk kembali ke tepi tempat tidur, menatap kartu pelajar itu lama sekali. Oke.
Tenang. Pikirkan baik-baik. Aku mati. Terus aku bangun di dalam novel yang kubaca. Bukan sebagai tokoh utama. Bukan sebagai villain keren. Tapi sebagai figuran, yang matinya cuma dapat 2 paragraf. Kamu tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip orang mau menangis. Karena kamu ingat betul bagaimana Kang Jinu mati. Bab 41. Sebuah mobil sedan hitam, rem yang sudah disabotase, tikungan menurun di distrik Seongbuk. Sabotase itu sebenarnya ditujukan untuk kakak sulungnya, Kang Doyun. Tapi hari itu, si bungsu meminjam mobil kakaknya tanpa bilang siapa-siapa. 2 paragraf. Tidak ada yang menangisinya terlalu lama. Keluarga Kang terlalu sibuk perang warisan untuk berkabung. Tapi kematian kecil itu mengubah segalanya. Sang ayah mulai sakit-sakitan. Doyun dibutakan rasa bersalah dan mulai ceroboh. Celah-celah kecil itu dimanfaatkan musuh. 2 tahun kemudian, keluarga Kang tinggal nama. Jadi kalau novelnya akurat, aku punya waktu sekitar 8 bulan sebelum mati. Dan 2 tahun sebelum keluarga ini hancur total. Hebat. Hebat banget. Orang lain transmigrasi dapat sistem, dapat kekuatan, dapat wajah tampan. Aku cuma dapat spoiler. Kamu berjalan ke jendela dan menyibak tirai. Di bawah sana, halaman Mensyahn membentang seperti taman kota pribadi. Pohon pinus yang dipangkas rapi. Kolam kecil. 3 mobil hitam berjejer di depan garasi seperti prajurit. Semua ini akan terbakar habis dalam 2 tahun. Kamu sudah membaca tamatnya. Kamu memejamkan mata, dan ingatan-ingatan milik tubuh ini datang lagi. Kali ini bukan potongan. Kali ini utuh dan dingin. Kang Jinu yang asli tumbuh di rumah ini seperti tumbuh di hotel mewah. Semua tersedia, tidak ada yang menemani. Ibunya meninggal saat dia berumur 7 tahun, dan bersama ibunya, satu-satunya kehangatan di Mensyahn ini ikut dikubur. Ayah menenggelamkan diri di perusahaan. Kak Doyun, yang saat itu baru 19, dipaksa dewasa dalam semalam dan tidak pernah kembali jadi kakak. Kak Soyeon membangun tembok dari buku dan angka. Kak Haun kabur lewat pintu yang lain, musik, teman, jalanan. Dan si bungsu? Si bungsu belajar satu keahlian, tidak merepotkan. Nilai cukup bagus supaya tidak dipanggil. Tidak pernah sakit terlalu lama. Tidak pernah minta apa-apa. Ulang tahun yang dirayakan sendirian dengan kue dari Bibi Jung. Anak yang begitu pandai menghilang di rumahnya sendiri, sampai penulis novel pun hanya memberinya 2 paragraf untuk mati. Kamu membuka mata. Ada yang perih di dadamu, dan kamu tidak yakin itu milikmu atau milik anak ini. Sama kayak aku, ya. Aku dulu juga gitu. Kerja, pulang, nggak ada yang nunggu. Mati pun sendirian di kamar kosan. Makanya aku baca novel tiap malam, biar rame. Ternyata kita senasib, Kang Jinu. Ya udah. Badan ini aku pinjam. Gantinya, aku selamatkan keluargamu. Gimana? Adil kan? Tidak ada jawaban. Tentu saja. Tapi entah kenapa, denyut di kepalamu mereda, seperti seseorang di dalam sana baru saja setuju. Ketukan halus di pintu membuatmu tersentak. Tuan muda, Anda sudah bangun. Suara perempuan paruh baya, lembut dan sopan. Dari ingatan tubuh ini, kamu tahu itu Bibi Jung, kepala pelayan yang sudah bekerja di rumah ini lebih lama dari umurmu. Sudah, BI, jawabmu. Suaramu sendiri terdengar asing. Lebih muda.
lebih ringan. Sarapan sudah siap. Dan satu lagi. Bibi Jung berhenti sebentar, seperti menimbang sesuatu. Malam ini makan malam keluarga bulanan, Tuan Muda. Chairman meminta semua anggota keluarga hadir. Tanpa kecuali. Langkah Bibi Jung menjauh di koridor. Kamu berdiri mematung di tengah kamar. Makan malam keluarga. Semua anggota. Berarti Ayah, Kak Doyun, Kak Soyeon, Kak Haeun. Satu meja. Malam ini, orang-orang yang aku tahu persis bagaimana nasib buruknya satu persatu. Kamu menelan ludah. Tenang, Jinu. Kamu cuma figuran. Tugasmu cuma satu. Jangan mencolok, jangan naik mobil Kak Doyun di bulan Maret, dan jangan mati. Sisanya, jalani saja seperti anak SMA biasa. Belajar buat Suneng. Lulus. Kabur ke luar negeri sebelum semuanya runtuh, kalau bisa. Kamu tidak tahu, di ujung koridor, seorang perempuan muda berjaket kulit yang baru pulang pagi setelah semalaman di studio temannya, Kang Haeun, sedang berhenti melangkah tepat di depan pintumu. Dia menoleh ke pintu kamarmu dengan alis berkerut. Karena barusan, jelas sekali, dia mendengar suara adik bungsunya. Suara yang bicara panjang sekali tentang novel, tentang mati, tentang jangan naik mobil siapa, padahal dari balik pintu itu tidak terdengar apa-apa selain sunyi. Haeun berdiri di sana beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Aku kurang tidur, gumamnya, dan berlalu. Untuk saat ini, dia masih bisa meyakinkan dirinya begitu. Sampai nanti malam. Ruang makan keluarga Kang lebih mirip ruang sidang daripada tempat makan. Meja kayu gelap sepanjang 8 meter. Lampu kristal yang cahayanya jatuh dingin ke piring-piring porselen. Dan sunyi yang tebal, yang seperti sudah bertahun-tahun tinggal di ruangan ini dan tidak berniat pindah. Kamu masuk paling akhir, dan 4 pasang mata menoleh ke arahmu. Di kepala meja, ayahmu. Kang Mueo. 58 tahun, rambut memutih di pelipis, wajah yang seperti dipahat dari granit. Di novel, dia digambarkan sebagai raja tua yang terlalu sibuk menjaga kerajaannya sampai lupa nama-nama kecil di dalam istananya sendiri. Di sisi kanannya, kakak sulungmu, Kang Doyun. Jas masih lengkap meski ini makan malam di rumah sendiri, dasi bahkan belum dilonggarkan. Wajahnya datar sempurna. Di seberang Doyun, kakak keduamu, Kang Soyeon. Blus putih tanpa kusut sedikit pun, rambut digulung rapi, sedang membaca sesuatu di ponselnya dengan ekspresi yang sama datarnya. Dan di ujung, kakak ketigamu, Kang Haeun. Satu-satunya yang pakai kaos di meja ini, satu-satunya yang kelihatan bosan, dan satu-satunya yang sedang menatapmu dengan pandangan aneh, seperti sedang memastikan sesuatu. Duduk, kata ayahmu. Satu kata. Tidak lebih. Kamu duduk di kursimu, di sebelah Haeun, dan makan malam dimulai tanpa ada yang membuka percakapan. Sup dituang. Sendok beradu pelan dengan mangkuk. Dan kamu, yang duduk di tengah keluarga paling berkuasa nomor 3 di Korea, mulai melakukan satu-satunya hal yang tidak bisa kamu hentikan sejak pagi. Berpikir. Jadi ini, keluarga Kang. Asli semua. Wow. Oke. Itu ayah. Kang Mueo. Chairman legendaris. Di novel, 2 tahun lagi dia difitnah kasus penggelapan pajak dan suap, padahal semua dokumen itu dipalsukan. Dia mati di rumah sakit penjara. Bab 102. Aku nangis baca bab itu, padahal dia bukan tokoh utama.
Di kepala meja, tangan Kang Muyeol yang sedang memotong daging berhenti bergerak. Hanya sepersekian detik. Lalu bergerak lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Terus itu Kak Do-yun, sang pewaris. Mukanya benar-benar kayak kulkas 2 pintu ya, persis kayak di novel. Padahal nasibnya paling kasihan nomor 2. Dijebak kasus penggelapan sama orang yang paling dia percaya. Sekretaris Baek Sang-min. Orang yang sekarang masih tiap hari bawain dia kopi. Kali ini, gelas air di tangan Do-yun berhenti di udara, tepat sebelum menyentuh bibirnya. Matanya, untuk pertama kalinya malam itu, bergerak. Melirik ke arahmu. Kamu tidak sadar, karena kamu sedang sibuk meniup sup. Kak So-yeon, jenius keuangan Kang Group. Di novel, dia dikorbankan buat nikah politik sama putra keluarga Cha demi nyelamatin perusahaan yang udah sekarat. Padahal dia diam-diam nyimpen surat pengunduran diri di laci mejanya dari dulu, karena sebenarnya dia capek. Dia nggak pernah bilang siapa-siapa. Sedih banget hidupmu, Kak. So-yeon meletakkan ponselnya. Pelan sekali. Tapi di ruangan sesunyi ini, bunyi ponsel menyentuh meja terdengar seperti palu sidang. Surat pengunduran diri di laci itu, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu. Dia menulisnya sendirian, tengah malam, dan menguncinya sendirian. Dia menatap adik bungsunya yang masih meniup sup dengan wajah polos. Dan Kak Haeun, duh, jangan sampai aku nangis di meja makan. Kak Haeun yang nasibnya paling gak adil. 2 tahun lagi dia difitnah skandal narkoba yang 100% rekayasa, dibuang dari keluarga demi jaga nama baik, terus menghilang di luar negeri. Terakhir muncul di epilog cuma 1 kalimat, kabar tentang putri ketiga keluarga Kang tidak pernah terdengar lagi. 1 kalimat. Penulisnya jahat banget. Sendok Haeun tergelincir dan jatuh ke mangkuk. Kuah muncrat ketaplak. Haeun, tegur ayahmu pelan. Sorry, kata Haeun. Tapi matanya tidak ke ayah. Matanya ke kamu, melebar, pucat, seperti orang yang baru saja memastikan bahwa suara yang dia dengar pagi tadi bukan karena kurang tidur. Karena bibir adiknya dari tadi tidak bergerak sama sekali. Kamu, yang merasa ditatap, salah paham dengan sangat wajar. Kenapa, Kak? Ada sup di muka aku? Enggak, jawab Haeun. Suaranya serak. Enggak ada apa-apa. Makan malam berlanjut. Sunyi lagi. Tapi sunyi yang sekarang berbeda. Sunyi yang tegang, penuh lirikan yang saling bertabrakan di udara di atas mejamu, tanpa kamu sadari sedikitpun. 4 orang di meja itu sedang mengalami malam paling aneh dalam hidup mereka. Dan mereka belum bisa saling memastikan, karena tidak ada yang mau jadi orang pertama yang mengaku mendengar suara-suara. Lalu kamu, dengan santainya, menambah bencana. Ah iya. Hampir lupa yang paling penting. Aku sendiri. Kang Jinu. Bab 41. 8 bulan lagi, mobil sedan hitam Kak Do-yun disabotase orang suruhan Huang Group. Remnya. Harusnya Kak Do-yun yang berangkat pakai mobil itu, tapi aku minjem buat pergi ke perpustakaan. Tikungan menurun di seongbuk. Selesai. 2 paragraf. Bahkan gak ada adegan pemakamannya. Bunyi dentang keras. Pisau di tangan Do-yun jatuh menghantam piring porselen. Serempak, tanpa sadar, ayahmu dan kedua kakak perempuanmu menoleh ke Do-yun, dan saat itu juga keempatnya membeku. Karena dari cara mereka saling menatap, mereka tiba-tiba mengerti satu hal yang mengerikan. Bukan cuma aku yang dengar. Maaf, kata Do-yun datar, mengambil pisaunya lagi. Tangannya,
yang tidak pernah gemetar bahkan saat menandatangani kontrak triliunan won, sedang gemetar. Kenapa sih keluarga ini? Kok pada jatuh-jatuhin alat makan? Oh iya, di novel juga ditulis, hubungan keluarga Kang itu dingin banget sampai makan malam bulanan cuma formalitas. Kasihan. Padahal kalau mereka akur dari awal, mungkin gak bakal hancur. Musuh kan masuknya lewat celah. Keluarga ini celahnya banyak banget soalnya. Kang Muyol menutup matanya. Ada banyak hal yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya sebagai raja bisnis. Hinaan, rayuan, ancaman, kebohongan. Tapi belum pernah dia mendengar suara anak bungsunya, anak yang paling jarang dia ajak bicara, mengatakan kata kasihan untuk keluarganya sendiri. Dengan nada setulus itu. Dari wajah yang sedang mengunyah dengan tenang. Dan yang paling membuat dadanya sesak, anak ini, entah bagaimana, baru saja meramalkan kematiannya sendiri. 8 bulan lagi. Dengan nada datar. Seperti sedang membaca jadwal pelajaran. Jinu. Suara ayahmu memotong Suni. Kamu hampir tersedak. Iya, yah. Kang Muyol menatapmu. Lama. Terlalu lama untuk ukuran pria yang biasanya hanya bicara lewat sekretaris. Setelah makan, katanya, ke ruang kerja ayah. Sendok di tanganmu berhenti di udara. Maki. Aku salah apa? Jangan-jangan nilai tryout kemarin udah sampai ke ayah? Atau jangan-jangan, nggak mungkin dia tahu aku bukan Jinu yang asli. Nggak mungkin. Tenang. Enang. Di sekeliling meja, 4 orang mendengar kepanikanmu dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga Kang, 4 orang itu harus berjuang mati-matian menahan ekspresi masing-masing di depan semangkuk sup yang mulai dingin. Ruang kerja Kang Muyol berbau kayu tua dan kertas. Kamu berdiri di depan meja kerjanya seperti terdakwa. Di belakang ayahmu, rak buku menjulang sampai langit-langit. Di sudut ruangan, sebuah brankas hitam setinggi dada tertanam di dinding, dan kamu mengenalinya. Tentu saja kamu mengenalinya. Itu brankasnya. Yang di bab 67. Dokumen kepemilikan saham lama sama surat wasiat versi pertama disimpan di situ. Nanti dicuri dan dipalsukan sama sekretaris Beck, terus dipakai buat fitnah ayah. Kunci kombinasinya cuma ayah sama sekretaris Beck yang tahu. Ya jelas bocornya dari mana. Di kursinya, Kang Muyol menjaga wajahnya tetap tenang dengan seluruh sisa tenaga seorang cerman. Beck Sangmin. Lagi-lagi nama itu. Sekretarisnya selama 20 tahun. Orang yang tahu kombinasi brankas ini. Orang yang tadi sore masih menyiapkan jadwalnya untuk besok. Duduk, Jinu. Kamu duduk di kursi di depan meja. Punggung tegak. Tangan di lutut. Sikap sempurna anak bungsu yang merasa akan diinterogasi soal nilai. Bagaimana sekolah? Tanya ayahmu. Baik, yah. Persiapan Suneng. Jalan. 5 bulan lagi. Aku berusaha. Kang Muyol mengangguk pelan. Percakapan itu kaku, patah-patah, seperti 2 orang asing yang dipaksa duduk bersebelahan di kereta. Dan memang begitulah kalian selama ini, dari ingatan tubuh ini, kamu bisa menghitung dengan 1 tangan berapa kali ayahmu mengajakmu bicara berdua dalam setahun terakhir. Aneh. Di novel, ayah nggak pernah manggil Jinu ke ruang kerja. Nggak ada adegan ini. Apa aku udah nggak sengaja ngubah sesuatu? Padahal aku belum ngapa-ngapain. Aku cuma makan sup. Ayahmu bangkit dari kursi dan berjalan ke rak buku. Punggungnya membelakangimu. Jinu. Ambilkan buku biru di rak ketiga.
dekat brankas. Perintah yang aneh. Tapi kamu menurut. Kamu berjalan kerak, melewati brankas hitam itu, dan tanpa bisa dicegah, otakmu bekerja lagi. Dilihat dari dekat gini, jadi ini brankas yang bakal ngehancurin ayah. Coba ya, kalau aku bisa bilang, ya, ganti kombinasinya, jangan kasih tahu sekretaris back, terus pasang kamera di ruangan ini. Beres. Satu fitnah gagal. Tapi gimana bilangnya? Ayah, aku tahu masa depan dari novel. Yang ada aku dikirim ke psikiater. Atau lebih parah, dikira kerasukan. Di depan rak buku, Kang Muyeol memejamkan mata. Dia sengaja menyuruhmu mendekat ke brankas. Sebuah tes. Dan hasilnya lebih buruk, lebih menakutkan, lebih jelas dari yang dia siapkan. Anak ini tahu isi brankasnya. Anak ini tahu hal-hal yang bahkan Doyun tidak tahu. Dan anak ini sedang berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkannya. Sambil ketakutan dianggap gila. Ini bukunya, yah. Kang Muyeol menerima buku itu tanpa melihat judulnya. Dia menatap wajah anak bungsunya. Wajah biasa, kata orang-orang. Wajah yang paling tidak menonjol di antara 4 bersaudara Kang. Wajah yang selama 19 tahun paling jarang dia pandangi baik-baik. Jinu. Iya, yah. Belakangan ini, ada yang mengganggumu? Dia berhenti, mencari kata. Pria yang bisa membekukan rapat direksi dengan satu kalimat, sekarang kesulitan menyusun satu pertanyaan untuk anaknya sendiri. Apapun itu, kamu bisa cerita ke ayah. Kamu mengerjak. Ayah kenapa? Kok tumben? Ini nggak ada di novel. Kang Muyeol yang di novel itu dingin, jauh, baru nyesel pas semuanya udah telat. Dia bahkan gak inget tanggal ulang tahun Jinu, tanggal ulang tahunku. Kenapa sekarang? Gak ada, yah, jawabmu sambil tersenyum kecil. Aku baik-baik aja. Maaf ya, yah. Yang ganggu aku itu takdir keluarga ini. Tapi itu urusanku. Ayah fokus aja jaga kesehatan. Kurangin soju sama rokok. Soalnya di novel, badan ayah mulai rusak dari sekarang-sekarang ini, cuma nggak ada yang sadar karena ayah nggak pernah bilang sakit. Buku biru di tangan Kang Muyeol berderak pelan karena genggamannya mengeras. Ya sudah. Sana istirahat, katanya akhirnya, dengan suara yang sedikit, sangat sedikit, lebih rendah dari biasanya. Kerja keras itu bagus. Tapi jangan sampai sakit. Kamu keluar dari ruang kerja dengan perasaan campur aduk, dan hampir menabrak seseorang di koridor. Kak Doyun. Berdiri bersandar di dinding, seperti sudah menunggu. Kakak Doyun. Kakak sulungmu menatapmu dari atas ke bawah dengan wajah kulkasnya. Lalu berkata, tanpa basa-basi. Mulai minggu depan, jangan naik mobil yang biasa. Sopirmu ayah ganti. Dan jangan pernah pinjam mobilku. Tidak akan pernah. Mengerti? Kamu melongo. Kenapa, Kak? Karena aku bilang begitu. Dan dia berlalu begitu saja, meninggalkanmu berdiri sendirian di koridor dengan 1000 tanda tanya. Apaan sih? Galak amat. Tapi, tunggu. Jangan pinjam mobilnya? Kok kebetulan banget sama, nggak mungkin. Kebetulan. Pasti kebetulan. Mana ada orang tahu soal bab 41 selain aku? Di ujung koridor, langkah Doyun melambat sepersekian detik mendengar batinmu. Kebetulan, katamu. Terserah. Kamu boleh menganggapnya apa saja,
asal kamu tidak pernah menyentuh mobil itu. Malam itu, jauh setelah kamu tidur, lampu di lantai 39 gedung Kang Group masih menyala. Kang Do-yun duduk sendirian di ruangannya, di depan layar yang menampilkan berkas kepegawaian seseorang. Foto seorang pria paruh baya berkacamata dengan senyum sopan menatapnya dari layar. Baek Sang-min, sekretaris ayahnya. 20 tahun mengabdi. Do-yun tidak percaya pada suara-suara. Dia orang angka. Tapi angka juga yang membuatnya tidak bisa tidur malam ini. Terlalu banyak detail dalam suara adiknya yang cocok dengan hal-hal yang tidak mungkin diketahui anak SMA. Kombinasi brankas. Surat wasiat versi pertama. Dan satu kalimat yang terus berputar di kepalanya sejak makan malam. Dijebak sama orang yang paling dia percaya. Pintu ruangannya diketuk. Do-yun menutup layar dengan satu gerakan tenang. Baek Sang-min berdiri di ambang pintu, membawa map dan senyum sopannya yang biasa. Masih lembur, Direktur? Ada yang bisa saya bantu? Sepersekian detik, mata mereka bertemu. Tidak, kata Do-yun. Kamu boleh pulang, Sekretaris Baek. Pintu tertutup. Dan di balik pintu itu, senyum sopan Baek Sang-min perlahan luntur. Senin pagi, dan dunia sekolah tidak peduli kamu ini transmigrator atau bukan. SMA Hanyoung menyambutmu dengan hal yang sama menakutkannya dengan takdir keluarga Kang, jadwal tryout, tumpukan soal, dan hitung mundur besar di depan kelas. Suneung, 152 hari lagi. Jinuya, Kang Jinu, Wai. Teman sebangkumu, Min Jae, menyodok lenganmu dengan pulpen. Anak berkacamata dengan rambut yang selalu kelihatan baru bangun tidur. Lo kenapa dari tadi bengong? Nomor 7 udah dibahas, jawabannya C. Oh, iya. C gue tulis. Suneng. Ujian penentu hidup mati anak SMA Korea. Di kehidupan lamaku aja ujian masuk kuliah udah bikin botak. Ini lebih parah. Satu negara sampai berhenti demi ujian ini. Dan aku harus mikirin ini sambil mikirin cara nyelamatin 5 nyawa termasuk nyawaku sendiri. Kalau ada lomba orang paling sial sedunia, aku minimal masuk final. Bel istirahat berbunyi. Kelas mencair jadi keributan khas anak SMA. Dan di tengah keributan itu, matamu, tanpa kamu rencanakan, menemukan satu titik yang sunyi. Bangku di pojok dekat jendela. Seorang anak perempuan duduk sendirian di sana, menatap keluar jendela. Rambut hitam panjang. Wajah yang terlalu cantik untuk sekolah ini, dan terlalu dingin untuk didekati siapapun. Di sekitarnya seperti ada garis tak terlihat yang membuat anak-anak lain otomatis menjauh. Jantungmu berhenti sedetik. Bukan karena dia cantik. Karena kamu kenal dia. Yoon Cherry. Kamu buru-buru menunduk, pura-pura membaca buku. Yoon Cherry. Villainess, mahkota keluarga Kang. Antagonis perempuan paling dibenci pembaca. Licik, manipulatif, menghalalkan segala cara. Di pertengahan novel dia nikah masuk keluarga Huang, jadi pion mereka, ikut andil menghancurin beberapa keluarga, terus dibuang kayak tisu bekas pas udah nggak berguna. Endingnya salah satu yang paling tragis di novel. Kamu melirik lagi ke arah jendela. Gadis itu masih menatap keluar. Dari sudut ini, kamu bisa melihat hal-hal yang tidak pernah ditulis penulis novel di bab-bab awal, kotak bekal yang isinya cuma nasi dan acar. Ujung blazer seragam yang mulai pudar tapi disetrika rapi mati-matian. Dan tatapan itu, bukan tatapan licik. Tatapan orang yang sedang menghitung sesuatu yang tidak ketemu-ketemu jawabannya.
Benar juga, sekarang itu, sebelum keluarga Yun lagi sekarat. Perusahaan ayahnya digerogoti Huang Group pelan-pelan, dan setahun lagi bangkrut total. Cherry yang sekarang belum jadi villainess. Dia baru anak umur 19 tahun yang keluarganya lagi tenggelam, dan sebentar lagi Huang Group bakal datang nawarin pertolongan. Dari situ semuanya mulai rusak. Lo ngeliatin Yun Cherry? Bisik Minjai tiba-tiba dengan nada horor. Jangan, bro. Seram. Katanya keluarganya lagi bermasalah, bawaannya sensi. Kemarin ada anak kelas sebelah negur dia doang langsung diplototin sampai kering. Gue nggak ngeliatin. Lah itu leher lo panjang banget ke arah sana. Siang itu, takdir atau penulis novel memberimu adegan pertama. Di koridor, wali kelas memanggil Yun Cherry. Suaranya pelan, tapi koridor sekolah tidak mengenal privasi. Pembayaran kelas tambahan persiapan Suneng sudah lewat 2 bulan. Kalau minggu ini belum bisa, mungkin sebaiknya bicara dengan orang tua. Beberapa anak yang lewat saling senggol dan berbisik. Besoknya, di laci meja Yun Cherry, ada sekotak susu pisang dan roti isi telur. Tanpa nama. Tanpa pesan. Cherry mengangkat kotak susu itu, mengernyit, dan menyapu seisi kelas dengan tatapan curiga. Semua anak sibuk sendiri. Hanya satu anak laki-laki di deretan tengah yang duduknya terlalu tegak, menatap papan tulis kosong dengan konsentrasi mencurigakan, dengan telinga yang merah sampai ke belakang. Dia memandang anak itu beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sudut bibir Yun Cherry naik 1 mm. Kamu pikir urusannya selesai di situ? Kamu salah. Sore itu, sepulang kelas tambahan, kamu berdiri sendirian di depan mesin penjual minuman di lantai 1, menimbang antara kopi kaleng atau air mineral, ketika sebuah kotak susu pisang muncul di depan mukamu. Disodorkan oleh sebuah tangan. Kamu menoleh, dan jantungmu melakukan hal yang tidak sopan. Yun Cherry berdiri di sampingmu, wajah datar, mata lurus menatapmu seperti penyidik. Aku nggak suka punya utang, katanya. Suaranya persis seperti yang kamu bayangkan dari novel. Rata, dingin, setiap kata dipilih seperti memilih senjata. Ambil. Hah? Utang apa? Susu. Roti. Kemarin. Matanya menyipit 1 mm. Mau menyangkal. Mati. Ketahuan dari mana? Aku udah pasang muka polos level dewa kemarin. Kamu satu-satunya orang di kelas yang gak pernah lihat ke arahku. Lanjut Cherry datar, seperti membaca pikiranmu. Semua orang curi-curi pandang. Kasihan, atau penasaran, atau jijik. Kamu satu-satunya yang buang muka. Terlalu sengaja. Orang yang benar-benar nggak peduli itu nggak perlu berusaha kelihatan nggak peduli. Kamu berdiri mematung dengan kotak susu pisang di depan hidungmu, dikalahkan telak oleh logika villainess kelas 1. Iya deh. Aku yang naruh, kamu menyerah, menerima susu itu. Maaf kalau nggak sopan. Aku cuma kepikiran aja. Kepikiran. Cherry mengulang kata itu seperti mengecek barang palsu. Kenapa? Karena gosipnya? Anak Yun Trading yang mau bangkrut, kasihan sekali, nggak bisa bayar kelas tambahan. Nadanya masih rata, tapi kamu, yang sudah membaca ratusan bab tentang perempuan ini, bisa mendengar apa yang ada di bawahnya. Bukan marah. Pagar. Pagar tinggi berduri yang dipasang orang yang sudah terlalu sering ditusuk dari dekat. Dan mungkin karena kamu tahu bagaimana cerita ini berakhir kalau pagar itu dibiarkan makin tinggi, kata-katamu keluar begitu saja, tanpa sempat disensor.
Karena kamu makan sendirian sambil pasang muka menang perang. Padahal isi bekalmu nasi sama acar doang. Hening. Mata Cherry melebar, retakan pertama di wajah datar itu sejak kamu mengenalnya. Itu detail dari novel, bab 38, monolog dalamnya Cherry. Orang normal nggak merhatiin isi bekal orang. Sekarang dia pasti mikir aku penguntit. Selamat, Kang Jinu, dalam sejarah pendekatan umat manusia, kamu peringkat terakhir. Kamu, kata Cherry pelan, orang yang aneh. Sering dibilang gitu akhir-akhir ini. Dia menatapmu beberapa detik yang panjang. Di kepalanya, kamu tidak tahu, sedang terjadi perhitungan yang sama sekali baru, anak ini melihat. Bukan gosipnya, bukan nama keluarganya yang tenggelam, bukan seragam pudarnya. Isi bekalnya. Cara dia duduk. Hal-hal kecil yang dia kira sudah dia sembunyikan dengan sempurna. Menyeramkan. Dan, dia benci mengakuinya, sedikit melegakan. Susu itu, kata Cherry akhirnya, berbalik pergi, utangku lunas. Tapi kamu masih utang penjelasan. Kapan-kapan aku tagih. Dia pergi tanpa menoleh. Kamu berdiri di depan mesin penjual minuman, memandangi kotak susu pisang di tanganmu, merek yang sama persis dengan yang kamu taruh di lacinya. Dia beli yang sama. Berarti dia ingat mereknya. Berarti kemarin diminum. Berarti kamu menunduk, menyembunyikan senyum bodoh dari CCTV sekolah. Tunggu. Fokus, Kang Jinu. Dia villainess. V-I-L-L-A-I-N-E-S-S. 8 bulan sisa umur. Suneng 150 hari lagi. Ini bukan waktunya senyum-senyum gara-gara susu pisang. Kamu berjalan pulang dengan langkah yang, untuk pertama kalinya sejak transmigrasi, terasa ringan. Malam harinya, Menshan keluarga Kang mengalami bencana kedua. Kamu duduk di ruang keluarga lantai 2, ditemani buku soal matematika yang terbuka di halaman yang sama sejak 40 menit lalu. Di sofa seberang, Ha-un pura-pura menonton TV. Di meja dekat jendela, Soyeon pura-pura membaca laporan. Do-yun, yang entah kenapa 2 hari ini selalu pulang cepat, pura-pura membaca koran. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melakukan hal yang sedang mereka pura-purakan. Mereka sedang melakukan hal lain, menunggu. Sejak makan malam itu, berada di dekatmu sudah jadi kebiasaan diam-diam yang tidak dibicarakan siapapun. Dan kamu tidak mengecewakan. Susunya diminum nggak ya? 3 kepala menoleh 0, sekian derajat. Susu pisang itu. Sama rotinya. Kayaknya diminum sih, soalnya pas pulang kotaknya udah nggak ada di laci. Tapi kalau dia buang gimana? Aduh. Harusnya aku beliin yang rasa stroberi ya? Tapi di novel kan pernah disebut, bab 38. Yun Cherry itu sukanya susu pisang. Untung aku hafal. Ha-un menaikkan volume TV untuk menutupi suara napasnya sendiri. Soyeon membalik halaman laporan yang tidak dia baca. Koran di tangan Do-yun berhenti gemerisik. Ini gila sih. Aku, Kang Jinu, 19 tahun, punya 8 bulan sisa umur kalau nggak ngapa-ngapain, harusnya fokus bertahan hidup sama Suneng. Tapi dari kemarin yang kepikiran malah Yun Cherry. Yun, hai Ray. Villainess paling dibenci sepanjang novel. Kalau pembaca lain tahu, aku pasti dibilang gila. Soyeon berdiri tanpa suara dan berjalan ke dapur, mengambil segelas air yang tidak dia minum. Tapi dia belum jadi villainess.
Sekarang belum. Setahun lagi keluarganya bangkrut, terus Huang Group datang pura-pura nolongin, dan pelan-pelan dia berubah jadi orang yang dibenci semua orang. Kalau ada satu aja orang yang nolongin dia sebelum Huang Group datang, apa jalan ceritanya bisa beda? Apa aku bisa merubah ending satu orang aja? Di dapur, Soyeon menatap gelasnya. Keluarga Yun Trading. Dia tahu perusahaan itu. Semua orang di lantai keuangan Kang Group tahu perusahaan menengah yang sedang digerogoti diam-diam oleh Huang Group itu. Jadi begitu. Huang Group memakai pola yang sama pada keluarga gadis itu. Pada keluarganya sendiri, 2 tahun lagi, kalau semua suara adiknya benar. Dan adik bungsunya, yang tahu semua itu, sedang jatuh cinta pada gadis yang ditakdirkan jadi pion musuh. Kak Soyeon. Suara Haun muncul di pintu dapur, berbisik cepat. Lo dengerkan barusan. Susu pisang. Anak kelas sebelah. Yun. Y-O-O-N. Itu beneran Yun Trading. Volume Haun. Dia bahkan gak pernah cerita apa-apa ke kita. Tahu-tahu udah 8 bulan sisa umur, tahu-tahu naksir anak orang. Volume. Haun menutup mulutnya dengan 2 tangan. Lalu berbisik lagi, lebih pelan tapi lebih panik. Terus kita harus gimana? Kita nggak bisa bilang, Dik, kami dengar semua isi hati kamu. Dia bisa kabur dari rumah. Atau nggak mau mikir apa-apa lagi di dekat kita. Padahal mikirnya itu yang... Haun berhenti, kesulitan mengatakannya, yang nyelamatin kita semua. Dari ruang tengah, suara batinmu lewat lagi, polos, tanpa tahu apa-apa. 5 bulan lagi Suneng. 8 bulan lagi bab 41. Dua-duanya nggak bisa ditunda. Ya udah. Berjuang dua-duanya. Toh dari dulu hidupku emang nggak pernah gampang. Di dapur, 2 kakak perempuan keluarga Kang berdiri diam. Lalu Soyeon meletakkan gelasnya, mengeluarkan ponsel, dan mengetik 1 pesan singkat ke grup percakapan yang baru dibuat kemarin malam. Grup berisi 4 orang, tanpa nama grup, tanpa foto. Isi pesannya 1 kalimat. Rapat. Nanti malam. Setelah Jinu tidur. Perubahan itu datang pelan-pelan, dan kamu adalah orang terakhir yang mengerti kenapa. Rabu pagi, kamu turun ke ruang makan dan hampir mundur lagi ke tangga. Meja makan penuh. Ayahmu duduk di kepala meja membaca koran. Doyun sarapan sambil membaca laporan. Soyeon menuang teh. Haun, yang biasanya baru pulang saat orang lain berangkat, duduk manis dengan roti panggang. Ini hari apa ya? Tanyamu hati-hati. Perasaan bukan makan malam bulanan. Sarapan? Jawab ayahmu tanpa mengalihkan mata dari koran. Keluarga lain juga sarapan bersama. Duduk. Keluarga lain juga sarapan bersama, katanya. Iya, keluarga lain. Keluarga ini nggak pernah. 19 tahun ingatan Kang Jinu di kepalaku, dan sarapan rame kayak gini bisa dihitung pakai jari 1 tangan. Ada apa ini? Jangan-jangan mau ada pengumuman. Jangan-jangan, tunggu. Di novel bulan-bulan segini emang ada apa ya? Perasaan nggak ada event sarapan. Koran ayahmu bergetar halus. Kalau kamu lebih teliti, kamu akan sadar dia sudah membaca halaman yang sama selama 10 menit. Kamis, giliran Soyeon. Dia muncul di depan kamarmu dengan kunci mobil, bilang searah, dan mengantarmu ke sekolah. Kakak yang selama ini bicara denganmu mungkin 6 kalimat per tahun. Sepanjang jalan dia tidak banyak bicara, tapi saat kamu turun,
Dia menahanmu sebentar dan menyelipkan sesuatu ke saku blazermu. Kartu nama. Nomor pribadinya ditulis tangan di baliknya. Kalau ada apa-apa, katanya datar, mata lurus ke depan, apapun, jam berapapun, telepon. Jangan pikir dulu, telepon. Kak Soyeon abis kebentur sesuatu? Turun. Belajar yang benar. Dan Jumat, bencana kecil bernama Kang Haun terjadi di gerbang sekolah. Kakak ketigamu bersandar di mobil sport kuning tepat di depan gerbang SMA Hanyoung, melambai heboh ke arahmu, dan dalam waktu 30 detik seluruh sekolah tahu bahwa Kang Jinu yang biasa-biasa itu ternyata adik dari seorang Kang Haun. Adik gue, teriaknya, tanpa dosa. Pulang bareng yuk. Kakak traktir tteokbokki. Ya Tuhan, kubur aku sekarang. Di kelas sebelah jendela, Yun Cherry memperhatikan keributan itu dengan alis terangkat, dan kamu bersumpah melihat dia menahan senyum. Di kedai tteokbokki, di antara asap dan saus merah, Haun mengunyah sambil terus mencuri pandang ke arahmu. Sejak kecil kalian tidak pernah sedekat ini. Dia kabur dari rumah dingin itu dengan caranya sendiri. Musik, teman-teman, malam-malam di luar, dan tanpa sadar meninggalkan si bungsu sendirian di rumah yang sama dinginnya. Jinu ya, katanya tiba-tiba, kalau kamu home. Kalau kamu punya rahasia yang berat banget. Berat banget. Kamu bakal cerita ke kakak enggak? Sumpitmu berhenti. Kok pertanyaannya gitu? Nggak mungkin dia tahu. Tenang. Jawab normal. Kalau ceritanya bikin kakak susah, mending gak usah, jawabmu sambil tersenyum. Aku bisa urus sendiri kok. Haun menatapmu lama. Anak ini. Dari dulu jawabannya begini. Dan dari dulu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah bertanya 2 kali. Dengerin ya, katanya, menunjuk mukamu dengan sumpit. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, mau langit runtuh kek, mau dunia kebalik kek, kamu nggak akan ngadepin apa-apa sendirian. Ada kakak, ada Kak Soyeon, Kak Doyun, ada ayah. Camkan itu, bocah. Kenapa ya? Padahal cuma tteokbokki 2.000 won. Kok matanya panas? Iya, Kak, katamu pelan. Makasih. Giliran berikutnya datang dari orang yang paling tidak kamu duga. Malam Rabu, kamu sedang perang melawan soal turunan di ruang tengah, perang yang jelas-jelas kamu kalah, ketika sebuah bayangan berhenti di sampingmu. Kang Doyun, masih setengah berpakaian kantor, berdiri memandangi buku soalmu dari atas. Hening 3 detik. Lalu dia menarik kursi dan duduk. Nomor berapa? Hah? Nomor berapa? S19, Kak. Sama 21. Sama 22 sampai 27. Doyun memandangmu dengan tatapan yang biasa dia pakai untuk laporan keuangan yang merugi. Lalu dia mengambil pensilmu, membalik kertas buram, dan mulai menulis. Dan disinilah kamu menemukan fakta yang tidak pernah ditulis novel. Kakak sulungmu ternyata guru yang menakutkan sekaligus luar biasa. Tidak ada basa-basi, tidak ada pelan-pelan saja. Setiap langkah dipreteli seperti membedah kontrak. Ini datanya, ini yang dicari, ini jalan terpendeknya, jangan buang waktu di jalan yang panjang. Gila. Kulkas ini bisa ngajar. 5 menit dijelasin dia, lebih masuk daripada 2 jam dijelasin guru les. Pantas di novel dia disebut jenius yang membangun divisi semikonduktor sendirian. Coba dari dulu keluarga ini saling ngobrol. Jinu yang asli nggak akan pernah tahu kakaknya bisa kayak gini. Pensil di tangan Doyun melambat sepersekian detik, lalu melanjutkan.
1 jam berlalu tanpa terasa. Saat kamu akhirnya menyelesaikan soal terakhir dengan benar, Doyun mengangguk sekali, anggukan kecil yang di dunia kerja setara dengan pesta kembang api. Lumayan, katanya, berdiri dan merapikan jasnya. Lalu, tanpa menoleh, besok malam bawa yang bab integral. Kak. Apa? Makasih. Tumben banget. Doyun berhenti di ambang pintu. Punggungnya diam sebentar. Tidak ada tumben, katanya akhirnya. Cuma telat. Dan dia menghilang di koridor, meninggalkanmu sendirian dengan kata yang menggantung aneh di udara itu. Sementara itu, di tempat lain di kota, perang yang tidak kamu lihat sudah dimulai. Di lantai 39 gedung Kang Group, Doyun meletakkan sebuah map di meja ayah mereka. Foto-foto hasil penyelidik swasta, Baek Sang-min, di sebuah restoran sushi tertutup di Cheongdam, duduk berhadapan dengan direktur strategi Huang Group. 3 kali dalam 2 bulan terakhir, kata Doyun. Selalu hari Minggu. Selalu tempat yang sama. Kang Wyo menatap foto itu lama sekali. 20 tahun. Orang yang memegang jadwalnya, kombinasinya, rahasianya. Jangan disentuh dulu, kata sang chairman akhirnya, suaranya rendah. Kalau suara Jinu benar, mereka bergerak 2 tahun. Kita punya waktu. Ganti kombinasi brankas diam-diam. Pindahkan dokumen aslinya. Biarkan Baek menjaga brankas kosong. Dia berhenti, lalu menambahkan, lebih pelan, dan Doyun. Soal bulan Maret. Soal mobil itu. Sudah saya urus, potong Doyun. Mobil itu tidak akan pernah ada di rumah lagi. Sopir baru Jinu mantan pengawal, saya pilih sendiri. Rutenya saya yang atur. Untuk pertama kalinya sejak makan malam itu, ayah dan anak sulung itu saling pandang bukan sebagai chairman dan pewaris. Ayah. HM. Selama ini kita. Doyun berhenti. Kata-kata bukan keahliannya. Anak itu meramalkan kematiannya sendiri dengan nada seperti membaca jadwal pelajaran. Seperti sudah menerima. Seperti berpikir tidak akan ada yang kehilangan dia. Kang Muyol tidak menjawab. Tangannya di atas meja mengepal pelan. Kita perbaiki, kata Doyun akhirnya, memungut mapnya. Semuanya. Perusahaannya. Dan yang satunya. Sabtu pagi, mobil hitam chairman Kang tidak menuju kantor. Mobil itu berhenti di pintu belakang sebuah rumah sakit di Ilwon, jadwal yang tidak tercatat di agenda manapun, tidak diketahui sekretaris Baek, diatur langsung oleh Doyun lewat jalur pribadi. Pemeriksaan menyeluruh. Alasannya tidak pernah diucapkan di antara mereka, tapi semua orang di keluarga itu mengingat kalimat yang sama. Badan ayah mulai rusak dari sekarang-sekarang ini. Cuma nggak ada yang sadar, karena ayah nggak pernah bilang sakit. Sore harinya, dokter tua yang sudah puluhan tahun menangani keluarga Kang menatap hasil pemeriksaan dengan alis bertaut. Pembuluh darahnya, chairman. Ada penyempitan yang cukup serius. Belum darurat, tapi kalau ini dibiarkan setahun, 2 tahun, sambil tetap dengan pola kerja Anda. Dokter itu menggeleng. Bisa jatuh kapan saja. Di mana saja. Untung sekali ketahuan sekarang. Boleh saya tahu kenapa tiba-tiba mau diperiksa? Anda kan paling susah disuruh ke sini. Kang Wyo memandangi hasil pemeriksaan itu lama. Jatuh kapan saja. Di mana saja. Di sebuah rapat pemegang saham, misalnya. Di depan ratusan kamera. Anak saya, jawabnya akhirnya, singkat, yang menyuruh. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, botol soju di ruang kerja chairman dipindahkan keluar oleh pemiliknya sendiri. Obat mulai diminum, jadwal mulai dipangkas, dan diam-diam sang raja tua mencatat satu hal di buku kecilnya. Takdir yang tahu tanggal, ternyata bisa dicuri start. Minggu siang, ular itu datang ke rumah. Bel mensyah berbunyi, dan Bibi Jung mengantar seorang tamu ke ruang tengah. Pria paruh baya berkacamata, setelan abu-abu tanpa celah, membawa tas dokumen dan senyum yang sopannya sudah dilatih 20 tahun. Selamat siang, Chairman. Maaf mengganggu akhir pekan. Dokumen untuk rapat hari Senin perlu tanda tangan hari ini. Sekretaris Baek Sang-min. Dan sialnya, siang itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruangan yang sama. Lebih sial lagi, kamu baru turun dari tangga membawa cemilan dan berpapasan langsung dengan tamu itu di tengah ruangan. Oh, Tuan Muda Jinu. Baek membungkuk ramah. Wah, sudah besar sekali. Terakhir kita bertemu sepertinya Tuan Muda masih SMP. Bagaimana persiapan sunengnya? Baik, Paman Baek, jawabmu sopan, membungkuk balik. Dan kemudian, di depan seluruh keluargamu, di jarak 2 meter dari orang itu, otakmu melakukan hal yang paling tidak bisa dicegah di dunia. Ini dia. Baek Sang-min. Pengkhianat utama, mahkota keluarga Kang. Astaga, senyumnya persis kayak deskripsi novel, sopan sampai bikin merinding. Orang ini yang bakal nyuri isi brankas ayah. Orang ini yang bakal jebak Kak Doyun pakai dokumen palsu. Dan yang paling parah. Di sofa, Haun mencengkeram bantal sampai jarinya memutih. Soyeon membalik halaman majalah yang terbalik. Kang Muyeol menandatangani dokumen dengan wajah setenang danau beku. Sabotase rem itu. Yang eksekusi memang orang Huang Group. Tapi yang ngasih tahu jadwal harian mobil Kak Doyun ke mereka, jadwal yang cuma diketahui orang dalam, itu Baek. Di novel baru kebongkar di bab 90-an, pas semuanya udah telak. Berarti secara teknis, orang yang sekarang senyum-senyum nanyain sunengku ini, salah satu orang yang ngebunuh aku. Bunyi keras membelah ruangan. Cangkir kopi di tangan Doyun retak di gagangnya, bukan jatuh, retak. Karena digenggam. Kopi menetes ke lantai marmer. Seisi ruangan menoleh. Doyun menatap tangannya sendiri sebentar, lalu meletakkan cangkir itu dengan gerakan sangat terkendali. Licin, katanya datar. Aduh, Direktur, tangan Anda, Baek setengah bangkit, sigap dan penuh perhatian. Duduk saja, Sekretaris Baek. Suara Doyun tenang. Terlalu tenang. Bukan apa-apa. Kang Muyeol menyerahkan map dokumen yang sudah ditandatangani. Ini yang terakhir. Ah, satu lagi, Chairman. Baek mengeluarkan selembar dokumen lain. Pembaruan otorisasi akses arsip internal. Rutin tahunan. Termasuk. Dia tersenyum sopan. Pembaruan daftar pemegang akses brankas ruang kerja, seperti biasa. Waktu di ruangan itu seperti mengental. Taruh saja, kata Kang Muyeol ringan, tanpa jeda sedetik pun, sambil meraih cangkir tehnya. Yang itu tidak buru-buru. Minggu depan saya cek sendiri. Tentu, Chairman. 10 menit kemudian Baek pamit, membungkuk sempurna ke seluruh keluarga, dan menghilang di balik pintu. Ruang tengah sunyi. Kamu, yang tidak mengerti kenapa udara terasa seperti habis perang, mengunyah cemilanmu pelan-pelan. Kok rasanya tegang ya barusan? Ah, mungkin perasaanku aja. Yang penting sekarang aku udah lihat mukanya langsung. Baek Sang-min. Oke. Dicatat. Di dalam mobilnya yang meluncur meninggalkan distrik Hanam,
Baek Sang-min memandangi Men Shah Kang yang mengecil di kaca spion. Ada yang berubah di rumah itu. Dia hidup dari membaca ruangan selama 20 tahun, dan ruangan tadi salah semua, keluarga yang tidak pernah berkumpul. Chairman yang selalu menandatangani otorisasi akses tanpa membaca, menunda. Dan Direktur Kang Do-yun, orang itu meretakan cangkir sambil menatap lantai. Baek mengeluarkan ponsel keduanya dari kompartemen tersembunyi dan menekan satu nomor. "Ini saya," katanya pelan. "Tidak ada apa-apa." "Belum. Tapi mulai minggu ini, saya butuh mata tambahan di dalam rumah itu." Dan malam minggu, giliran Soyeon menutup babak ini dengan caranya sendiri. Di kamarnya yang rapi seperti museum, dia membuka laci meja dan mengeluarkan dua benda. Yang pertama, proposal perjodohan dengan putra keluarga Cha, disiapkan diam-diam oleh tim ayahnya sejak tahun lalu, dan selama ini dia biarkan, karena toh hidupnya memang bukan miliknya sendiri. Yang kedua, sebuah amplop putih yang sudah menguning di sudutnya. Surat pengunduran diri yang tidak pernah dikirim. Dikorbankan buat nikah politik demi nyelamatin perusahaan yang udah sekarat, kata suara adiknya waktu itu. Padahal dia diam-diam nyimpen surat pengunduran diri di laci mejanya. Karena sebenarnya dia capek. "Sedih banget hidupmu, Kak." Soyeon duduk diam sangat lama. Lalu dia mengambil proposal perjodohan itu dan merobeknya. Sekali, dua kali, sampai kecil. Amplop putih itu dia kembalikan ke laci, bukan untuk dikirim. Untuk diingat, bahwa mulai sekarang, hidup yang akan dia perjuangkan mati-matian adalah hidup di mana tidak ada satupun anggota keluarganya yang berakhir seperti di dalam novel itu. Termasuk dirinya. Senin malam, keluarga besar berkumpul menonton berita, kebiasaan baru yang lagi-lagi tidak kamu mengerti asal-usulnya. Dan di sanalah semuanya berubah. Kamu sedang mengerjakan soal di karpet, setengah mendengarkan, ketika pembaca berita mengucapkan kalimat itu. Direktur Keuangan Kang Electronics, Song Won-seok, hari ini secara resmi mengajukan pengunduran diri dengan alasan kesehatan. Pensilmu berhenti. Loh. Kamu mengangkat kepala ke TV pelan-pelan. Song Won-seok. Kang Electronics. Mundur, alasan kesehatan. Ini kan yang aku pikirin 3 hari lalu. Event pembuka novel. Bab 2. Pengunduran diri ini bukan karena sakit, dia disuap Huang Group buat keluar bawa data internal. Dari sini semuanya mulai. Ini, beneran mulai. Kamu terlalu sibuk dengan gemuruh di kepalamu sendiri untuk menyadari keadaan ruangan. Tidak ada satu suara pun. Ayahmu menatap TV tanpa berkedip. Teh di tangan Soyeon berhenti di udara. Ha-eun mencengkeram bantal sofa. Do-yun perlahan mengeluarkan ponsel dari sakunya. 3 hari yang lalu, mereka semua mendengar batinmu menyebutkan nama itu. Jabatan itu. Alasan palsu itu. Kata demi kata. Dan malam ini, televisi nasional baru saja membacakannya kembali, persis. Sementara itu di sekolah, gosip berjalan lebih cepat dari cahaya. Ngaku, kata Minjae hari Senin, menggebrak mejamu dengan 2 tangan seperti detektif drama. Lo sama Yoon Cherry. Perpustakaan. Kamis sore. Berdua. Ada saksi. 3 saksi. Salah satunya anak klub jurnalistik, dan lo tahu sendiri anak jurnalistik itu mulutnya kayak toa masjid. Kita cuma belajar bareng. Belajar bareng. Setengah kelas menoleh. Minjae menurunkan suaranya jadi bisikan yang entah kenapa lebih keras. Bro. Yoon Cherry. Yang itu.
Yang negur dia aja butuh surat izin. Yang senyum terakhir kali diduga tahun lalu, itu pun katanya cuma pantulan cahaya. Terus lo bilang belajar bareng kayak lagi ngomongin cuaca. Dia ngajarin gue matematika. Udah. Titik. Terus kenapa kuping lo merah? Kuping gue enggak. Kamu memegang kupingmu. Panas. Sialan. Kenapa juga aku harus panik? Kita emang cuma belajar bareng kok. Cuma belajar bareng yang bikin aku tiap Selasa Kamis bangun lebih pagi buat milih. Nggak deng, seragamkan sama semua. Buat nyisir. Nggak. Maksudnya, udahlah. Minjae menyebalkan. Minjae menatapmu lama dengan mata menyipit, lalu mengangguk-angguk hikmat seperti biksu yang baru mencapai pencerahan. Gue ngerti, katanya bijak. Gue nggak akan bilang siapa-siapa. Jam istirahat, 3 kelas sudah tahu. Dan di kelas sebelah, saat gosip itu akhirnya sampai ke telinga pemilik namanya, Yun Cherry hanya mengangkat wajah dari buku selama 2 detik, berkata, berisik, dengan suhu minus 12 derajat, dan seisi kelas langsung pura-pura sibuk. Tapi anak yang duduk paling dekat dengannya bersumpah, dan tidak ada yang percaya, bahwa setelah itu Yun Cherry membaca halaman yang sama selama 20 menit. Di sekolah, utang yang satu lagi datang menagih. Selasa sore, perpustakaan SMA Hanyong hampir kosong. Kamu duduk di meja pojok, dikepung buku soal, ketika sebuah kursi di depanmu ditarik tanpa permisi. Yun Cherry duduk, meletakkan bukunya sendiri, dan membuka halaman seolah kalian memang sudah janjian belajar bersama sejak lahir. Silakan duduk, katamu telat 5 detik. Aku datang menagih, katanya tanpa mengangkat muka dari buku. Penjelasan. Datang juga hari penagihan. Oke. Jawaban sudah kusiapkan 3 hari. Versi resmi. Aku duduk di deretan yang bisa lihat bangkumu, jadi nggak sengaja merhatiin. Masuk akal. Netral. Tidak menyeramkan. Aku duduk di deretan yang... Bohong, potong Cherry, masih tanpa mengangkat muka. Deretanmu membelakangi jendela. Sudah kucek. Dia ngecek. Villainess memang beda level. Kamu menyerah, menutup buku, dan memilih satu-satunya senjata yang tersisa untuk orang yang tidak bisa mengaku tahu masa depan, kejujuran yang setengah. Aku nggak bisa jelasin dari mana, katamu pelan. Serius. Kalau ku jelasin, kamu bakal mikir aku gila, dan itu skenario terbaiknya. Tapi satu hal, aku merhatiin kamu bukan karena kasihan. Dan bukan karena gosip. Kamu berhenti, mencari kata. Aku cuma tahu rasanya. Berjuang sendirian sambil pasang muka baik-baik aja. Capeknya bukan di berjuangnya. Capeknya di pura-puranya. Untuk pertama kalinya sore itu, Cherry mengangkat muka dari bukunya. Lama sekali dia menatapmu, dan kamu bertahan, karena kamu tahu di balik tatapan penyidik itu ada anak 19 tahun yang setiap malam menghitung sisa umur perusahaan ayahnya sendirian. Aneh, katanya akhirnya, kembali ke bukunya. Tapi kali ini suaranya lebih pelan. Nilai matematikamu berapa? Hah? 80-an. Payah. Sini kuajari. Sebagai bunga dari utangku. Dia menarik buku soalmu tanpa menunggu jawaban, membalik halamannya, dan mengeluarkan pensil. Suneng 140 hari lagi. Dengan nilai segitu, mau kuliah di mana kamu? Dan begitu saja, tanpa pernah dibicarakan, sore-sore di meja pojok perpustakaan itu menjadi milik kalian berdua. Dia galak sebagai guru. Menandai kesalahanmu dengan lingkaran merah besar tanpa ampun,
menyebut caramu menghitung, cara orang yang hidupnya buru-buru. Tapi kamu memperhatikan hal-hal lain. Dia selalu memilih kursi yang membelakangi jendela, supaya cahaya jatuh ke bukumu, bukan bukunya. Dia diam-diam senang setiap kali kamu paham, sudut bibirnya naik 1 mm, selalu hanya 1 mm. Dan pada suatu sore, saat kalian berkemas, ponselnya bergetar. Dia melihat layarnya, dan 1 mm itu hilang. Wajah datarnya kembali terpasang secepat pintu baja. Duluan, katanya singkat, menyambar tas. Dari kursimu, kamu sempat membaca sekilas nama di layar yang menyala itu. Ayah. Mulai ya. Yun Trading. Kalau garis waktunya sama kayak novel, sebentar lagi ayahnya mulai cari pinjaman kemana-mana. Dan sebentar lagi, orang-orang Huang Group bakal datang ke keluarga Yun, senyum-senyum, bawa pertolongan. Dari situ Cherry yang sekarang mulai mati pelan-pelan, digantiin Cherry yang di novel. Kamu memandangi pintu perpustakaan yang menutup. Nggak akan kubiarkan sampai situ. Daftar nomor 5, Yun Cherry. Tunggu aja. Aku selamatkan keluargaku. Terus kamu. Dan di Mansion Kang malam itu, 4 orang yang mendengar tekad itu dari ruang tengah saling berpandangan, lalu Haun mengangkat tangan seperti anak sekolah dan berbisik ke saudara-saudaranya. Oke, voting. Siapa yang setuju kita selamatkan sekalian calon adik ipar? 3 tangan naik. Termasuk, pelan, setengah tidak rela, tapi naik, tangan Kang Doyun. Lalu datang sore berhujan itu. Hujan turun tiba-tiba saat bel pulang berbunyi, deras dan tidak sopan, menjebak anak-anak yang tidak membawa payung di lobi sekolah. Kamu berdiri di tepi kerumunan dengan payung lipat di tas, anak keluarga konglomerat yang sopirnya menunggu 50 meter dari gerbang, dan matamu, seperti biasa akhir-akhir ini, menemukan satu titik sunyi. Yun Cherry berdiri sedikit terpisah dari kerumunan, menatap hujan dengan wajah datar, tanpa payung, tanpa niat menelepon siapapun. Kamu menghampirinya dan menyodorkan payung lipatmu. Nih, aku dijemput, jadi nggak butuh. Cherry menatap payung itu, lalu menatapmu. Utang lagi? Bukan utang. Bunga, katamu. Katanya kamu suka ngitung bunga. Sesuatu yang berbahaya terjadi di wajah Yun Cherry. Dia hampir tertawa. Hampir. Dia berhasil menahannya di detik terakhir, tapi matanya sempat kalah, dan kamu melihatnya, dan kamu tahu kamu akan mengingat sepersekian detik itu lebih lama dari yang sehat. Norak, katanya, mengambil payung itu. Dan tepat saat itu, sebuah sedan hitam besar, jelas bukan mobil antar jemput sekolah, berhenti pelan tepat di depan gerbang. Kaca belakangnya turun. Seorang laki-laki muda melongok keluar. Umur 20-an pertengahan, wajah bersih, senyum yang dikalibrasi sempurna, jas tanpa satu kerut pun di tengah hujan. Yun Cherry, kan? Sapanya ramah. Kebetulan sekali. Aku baru dari kantor ayahmu, ayah kita makan siang bareng tadi. Ayo, bareng saja. Hujan begini. Di sampingmu, kamu merasakan Cherry berubah. Bukan gerakan besar, hanya punggungnya menegak 1 senti, dagu yang naik, wajah yang menutup seperti toko tutup mendadak. Dan kamu berdiri membeku karena alasan yang sama sekali berbeda. Tunggu. Aku kenal muka itu. Huang Min Seok, putra kedua Huang Group. Di novel dia yang menolong keluarga Yun pas bangkrut, yang pelan-pelan ngerubah Cherry jadi pion, tapi ini kecepetan. Di novel dia baru nyentuh keluarga Yun setelah bangkrut, itu setahun lagi. Kenapa sekarang udah makan siang sama ayahnya Cherry?
Terima kasih. Suara Cherry sopan sempurna, dingin sempurna. Tapi saya sudah ada tumpangan. Oh ya. Huang Minseok tersenyum, dan matanya bergeser sedikit ke arahmu. Menilai. Mengukur seragammu, wajahmu, posisimu di samping gadis itu. Sayang sekali. Lain kali, kalau begitu, sampaikan salamku ke ayahmu. Bilang, tawaran kami masih berlaku. Kaca mobil naik. Sedan hitam itu meluncur pergi, meninggalkan bekas ban di air hujan. Kalian berdua berdiri diam beberapa saat. Kenal? Tanyamu akhirnya, hati-hati. Enggak, jawab Cherry. Terlalu cepat. Dia membuka payungmu dengan gerakan lebih keras dari yang perlu. Dan enggak berniat kenal. Dia melangkah ke tengah hujan, lalu berhenti, setengah menoleh. Untuk sedetik, dari balik tirai hujan, wajah datarnya kelihatan seperti yang sebenarnya. 19 tahun, lelah, dan ketakutan dengan cara yang tidak bisa dia ceritakan ke siapapun. Payungnya, katanya, ku kembalikan besok. Nggak usah. Punyaku banyak. Dasar orang kaya. Dan dia pergi. Kamu berdiri di lobi memandangi payungmu menjauh di tengah hujan, dengan dada yang sesak oleh dua hal sekaligus. Tawaran kami masih berlaku, katanya. Berarti Huang udah gerak ke keluarga Yun. Sekarang. Bukan tahun depan. Jalan ceritanya, maju? Atau bergeser? Gara-gara apa? Gara-gara aku? Yang aku ubahkan cuma hal-hal kecil di keluargaku sendiri. Kalau satu benang ditarik, benang lain ikut bergerak. Kalau gitu semua jadwal yang aku hafal bisa meleset. Termasuk jadwal yang mana aja? Malam itu di Menshan, 4 orang yang mendengar kesimpulan itu dari ruang tengah tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Karena kalau jadwal takdir bisa maju, bulan Maret juga bisa. Sabtu pagi berikutnya, ayahmu melakukan hal yang belum pernah dia lakukan seumur hidup Kang Jinu, mengetuk pintu kamarmu sendiri. Pakai jaket, katanya. Ikut ayah. Tidak ada penjelasan. Kamu turun dengan 1000 skenario di kepala, dan tidak satu pun yang benar. Mobil hitam itu tidak menuju kantor, tidak menuju rumah sakit, tidak menuju manapun yang kamu kenal. Mobil itu keluar dari kota, naik ke jalan berkelok di lereng bukit, dan berhenti di sebuah pemakaman keluarga yang sunyi, rumput rawat, pohon pinus, dan kabut pagi yang belum bubar. Kamu turun dari mobil dan mendadak mengerti. Makam ibumu. Di novel tempat ini disebut sekali. Cuma sekali. Di bab-bab akhir, pas semuanya udah hancur, ayah minta dimakamkan di sebelah ibu, dan permintaannya nggak dikabulkan karena keluarga udah nggak punya apa-apa. Satu kalimat. Aku ingat karena aku berhenti baca lama banget di kalimat itu. Kalian berdiri berdampingan di depan nisan sederhana, jauh lebih sederhana dari yang pantas untuk istri seorang chairman. Nama, 2 tanggal, dan 1 baris kecil, pulang lebih dulu. Ayahmu berjongkok, mencabuti rumput liar di tepi nisan dengan tangannya sendiri, tangan yang biasa dipakai menandatangani triliunan won, pelan-pelan, telaten, seperti sudah sering. Ayah kesini tiap bulan, katanya tiba-tiba, tanpa ditanya. Sendirian. Tidak pernah bilang siapa-siapa. Itu juga nggak ada di novel. Ibumu, lanjutnya, masih mencabuti rumput. Orang terakhir di rumah itu yang bisa membuat semua orang duduk di satu meja. Setelah dia pergi, ayah. Dia berhenti. Kata-kata memang bukan keahlian keluarga ini. Ayah memilih cara yang salah untuk berduka. Ayah kabur ke perusahaan. Kakak-kakakmu kabur ke arah masing-masing.
Dan kamu? Dia menoleh. Untuk pertama kalinya kamu melihat mata ayahmu dari sedekat ini, mata tua yang lelah, yang mirip sekali dengan mata di kartu pelajarmu. Kamu yang paling kecil. Kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Jadi kamu belajar menghilang di dalam rumah sendiri. Dia menarik napas pelan. Ibumu dulu paling mengkhawatirkan kamu. Katanya, anak bungsu kita terlalu pandai untuk tidak merepotkan. Anak seperti itu, katanya, kalau patah tidak akan bersuara. Angin bukit lewat. Kabut bergerak pelan di antara nisan-nisan. Kamu berdiri diam, dan sesuatu yang sudah kamu tahan sejak hari pertama di dunia ini naik ke tenggorokan. Jangan nangis. Jangan nangis. Kamu bahkan bukan Jinu yang asli. Yang pantas dengar kata-kata ini itu dia, bukan kamu. Kamu cuma numpang di badannya, numpang di keluarganya, numpang disayang. Apa aku boleh? Apa aku pantas berdiri di sini, di depan ibunya, pura-pura jadi anaknya? Di sampingmu, tangan ayahmu yang sedang mencabut rumput berhenti. Lama sekali dia diam. Lalu, tanpa menoleh, dengan suara yang datar tapi dipilih kata demi kata, Kang Muil berkata, Jinu, dengar baik-baik, karena ayah cuma bilang sekali. Iya, iya. Orang berubah. Anak ayah yang dulu pendiam, sekarang lebih banyak melamun, lebih sering senyum sendiri, lebih berani menatap mata orang. Ayah tidak tahu apa yang terjadi. Ayah tidak akan tanya. Dia bangkit berdiri, menepuk tanah dari lututnya, dan menatap nisan istrinya. Tapi siapapun kamu hari ini, kamu yang berdiri di sini, sekarang, di depan ibumu, kamu anak ayah. Itu tidak sedang dan tidak akan pernah jadi pertanyaan. Mengerti? Kabut pagi ternyata bisa membuat mata perih. Kamu mengangguk, tidak percaya pada suaramu sendiri. Iya. Iya, yah. Makasih. Aku janji, sama ayah, sama ibu, sama Jinu, keluarga ini nggak akan berakhir kayak di buku itu. Nggak akan. Lewat mayatku dulu, jangan deng. Itu literal banget di kasusku. Di samping kamu, ayahmu tiba-tiba terbatuk kecil, batuk yang mencurigakan, yang kalau kamu tidak kenal dia, akan kamu kira sedang menyamarkan tawa. Perjalanan pulang sunyi, tapi sunyi yang hangat. Kamu hampir tertidur di jok belakang ketika ponsel ayahmu bergetar. Dia mengangkatnya. Suara doyun samar terdengar dari seberang, cepat dan tegang, dan kamu melihat rahang ayahmu mengeras di kaca spion. Dimajukan, kata Kang Muil pelan. Rapat pemegang saham luar biasa. Kang Electronics. Dari minggu depan jadi Kamis ini. Jantung sang chairman, yang baru saja diperiksa dan diberi obat, berdetak 2 kali lebih cepat, bukan karena penyakit. Kamis. 5 hari lagi. Takdir baru saja mempercepat langkahnya. Dan di jok belakang, anak yang memegang seluruh jadwal takdir di kepalanya sedang tertidur pulas, tidak mendengar apa-apa. Sabtu tengah malam. Kamu sudah tidur, lelah oleh perjalanan ke bukit dan hal-hal yang tidak sanggup kamu namai. Di ruang kerja Kang Muil, 4 orang duduk melingkar dengan satu map di tengah meja. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. 2 kabar dalam 1 minggu masih menggantung di udara seperti asap. Berita Song Won Seok yang terbukti kata demi kata, dan telepon sore tadi. Jadi bukan kebetulan, Haun yang pertama memecah sunyi, suaranya serak. Bukan halusinasi rame-rame. Bukan stres. Semua yang dia suarakan. Beneran kejadian. Song Won Seok mengundurkan diri persis seperti kata Jinu,
sampai ke alasannya, kata Soyeon. Nadanya tetap datar tapi jarinya mengetuk meja, kebiasaan yang hanya keluar kalau otaknya bekerja terlalu cepat. Berarti asumsi kerjanya kita balik. Bukan lagi, apakah suara itu benar? Tapi, semua yang dia sebut akan terjadi, kecuali kita ubah. Dengan satu catatan, potong Doyun. Dia meletakkan ponselnya di meja. Jadwalnya bisa bergeser. Rapat pemegang saham yang menurut cerita terjadi minggu depan dimajukan jadi Kamis ini. Yang mengusulkan percepatan 3 pemegang saham institusi. 2 di antaranya, setelah kutelusuri sore ini, punya hubungan tidak langsung dengan Huang. Berarti mereka main lebih cepat dari buku, kata Soyeon pelan. Atau buku itu mulai berubah karena kita ikut bergerak. Dua-duanya sama artinya, hafalan Jinu bukan lagi jaminan. Mulai sekarang, ramalannya harus diperlakukan sebagai peta lama, arahnya benar, jaraknya bisa meleset. 2 tahun, kata Doyun. Menurut cerita yang dia baca, kita semua selesai dalam 2 tahun. Ayah, aku, kalian berdua, perusahaan. Dia berhenti sebentar. Dan dia yang pertama. 8 bulan. Yang sekarang bisa jadi kurang. Kata itu jatuh ke tengah ruangan dan tidak ada yang berani memungutnya. Kamis, kata Kang Muyol akhirnya membuka halaman map. Kita bahas Kamis dulu. Di cerita, itu saya jatuh di podium, di depan kamera, dan dari sana semuanya longsor. Maka Kamis ini kita jawab satu-satu. Dia menoleh ke putri keduanya. Soyeon. Masuk tim materi rapat mulai Senin. Alasan resminya rotasi internal. Saya mau kamu pegang setiap angka yang akan naik ke podium. Kalau ada yang sudah dibelokkan orang dalam, kamu yang paling cepat mencium. Baik. Doyun. Urus panggungnya. Daftar hadir, wartawan yang diundang, siapa duduk di mana. Kalau ada yang menyiapkan panggung kejatuhan, saya mau tahu sebelum tirainya dibuka. Dan Dr. Yun, dia berhenti, sadar nama itu, lalu melanjutkan. Dokter pribadi saya, minta standby di ruang sebelah. Jangan kelihatan. Sudah saya jadwalkan. Haeun. Siap. Kamis, kamu tidak kemana-mana. Tugasmu 1, temani adikmu. Sekolah, pulang, rumah. Apapun yang terjadi di rapat itu, apapun yang muncul di berita, anak itu tidak boleh sendirian saat mendengarnya. Haeun menegakkan punggung. Untuk pertama kalinya seumur hidup, anak yang selalu kabur dari setiap tanggung jawab keluarga itu menerima tugasnya seperti prajurit, gak akan lepas dari mataku. Sedetik pun. Aturan mainnya kita sepakati malam ini, kata Kang Muyol kemudian. Suaranya pelan, tapi ini suara yang sama yang selama 30 tahun membuat ruang rapat manapun tunduk. 1. Jinu tidak boleh tahu kita bisa mendengarnya. Anak itu bertahan sejauh ini karena merasa isi kepalanya aman. Kalau dia tahu, kita kehilangan dia dengan satu atau lain cara. 3 kepala mengangguk. 2. Tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Semua informasi dikumpulkan, semua langkah dibicarakan di meja ini. Musuh kita menang di cerita, itu karena kita tercerai-berai. Maka mulai malam ini, keluarga ini tidak akan pernah tercerai lagi. Dan 3, tanya Haeun pelan. Kang Muyol menatap map di tengah meja. Di dalamnya, foto Baek Sang-min, laporan Song Won-seok, dan selembar kertas berisi catatan tangan Doyun,
rekonstruksi, jadwal takdir yang disusun dari setiap batin Jinu yang berhasil mereka ingat. 3. Kata sang chairman. Apapun yang terjadi pada perusahaan ini, pada nama Kang, pada saya, anak itu harus melewati bulan Maret dalam keadaan hidup. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa ditawar. Rapat bubar hampir jam 2 pagi. Dan dalam perjalanan kembali ke kamar masing-masing, 4 orang itu melewati satu pintu yang sama, pintu kamarmu, yang malam itu lupa kamu tutup rapat. Mereka berhenti. Kamu tertidur di meja belajar. Kepala di atas buku soal matematika, pensil masih di tangan, lampu meja masih menyala. Dan di samping bukumu, tertempel satu catatan kecil, ditulis tangan, dengan tulisan anak yang terburu-buru. Yang harus diselamatkan, 1. Ayah. 2. Kak Doyun. 3. Kak Soyeon. 4. Kak Haeun. 5. Kalau sempat, Yun Cherry. Tidak ada nomor 6. Namamu sendiri tidak ada di daftar itu. Haeun menutup mulutnya dan berbalik lebih dulu, bahunya bergetar. Soyeon memejamkan mata. Doyun menatap catatan itu dengan rahang mengeras, lalu mengambil selimut dari tempat tidur dan menyampirkannya ke bahu adiknya, dengan gerakan orang yang tidak pernah melakukan itu seumur hidupnya. Kang Muyol berdiri paling lama. Sang raja bisnis, yang tidak menangis bahkan di pemakaman istrinya, mematikan lampu meja anak bungsunya dengan tangan yang gemetar. Senin, seorang pelayan baru mulai bekerja di Mensyah Kang. Perempuan 30-an, sopan, cekatan, surat rekomendasi rapi dari agensi yang biasa. Bibi Jung menerimanya karena memang sedang kekurangan tangan. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal kecil yang hanya disadari Soyeon, yang sejak rapat malam itu memeriksa segala sesuatu 2 kali. Agensi penyalur pelayan itu, 3 tahun lalu, pernah tercatat sebagai vendor di salah satu anak perusahaan Huang. Biarkan dia masuk, kata Kang Muyol saat Soyeon melapor. Rumah yang tahu di mana tikusnya lebih aman daripada rumah yang merasa bersih. Kasih dia pemandangan yang kita mau dia laporkan. Maka mulai hari itu, Mensyah Kang memainkan sandiwara kedua, lapisan di atas lapisan, keluarga yang pura-pura tidak mendengar isi hati anak bungsunya, sambil pura-pura menjadi keluarga dingin yang tidak berubah, di depan sepasang mata yang menonton untuk orang lain. Rabu sore, satu payung lipat kembali kepada pemiliknya. Yun Cherry mencegatmu di koridor sepulang kelas tambahan, menyodorkan payung itu, sudah dilipat rapi, lebih rapi dari saat kamu memberikannya. Lunas, katanya. Kan udah kubilang gak usah. Aku gak suka punya utang. Sudah kubilang. Dia diam sebentar. Ada jeda yang tidak biasa, seperti orang menimbang sesuatu di ujung lidah. Kang Jinu. HM. Kalau minggu ini ada berita aneh soal perusahaan keluargamu, katanya pelan, mata lurus menatapmu, jangan panik sendirian. Kamu tipe yang begitu. Nanggung semuanya sambil pasang muka baik-baik aja. Dia memalingkan wajah, dan untuk pertama kalinya kamu melihat telinga Yun Cherry memerah. Aku cuma balikin kata-katamu waktu itu. Sekarang benar-benar lunas. Dia pergi sebelum kamu sempat menjawab, langkahnya sedikit terlalu cepat. Berita aneh soal perusahaan? Kok dia bilang gitu? Apa keluarga Yun dengar sesuatu dari lingkaran bisnis? Atau, nggak penting dulu. Yang penting barusan. Telinganya merah. Aku lihat sendiri. Dicatat dalam sejarah, hari Rabu, telinga Yun Cherry merah karena aku nggak deng, mungkin karena dingin. Pasti karena dingin. Udah, fokus, Jinu. Selasa tengah malam, kamu turun ke dapur untuk minum,
dan melihat cahaya dari celah pintu ruang kerja ayahmu. Kamu mengintip. Kang Muyol duduk sendirian di mejanya, tidak sedang membaca apa-apa, hanya duduk, memandangi selembar dokumen jadwal, dengan wajah yang tidak pernah dia perlihatkan di depan orang, wajah orang tua yang lelah. Kamu mengetuk pintu pelan. Yah? Belum tidur. Dia mendongak, dan wajah itu kembali tersusun dalam sepersekian detik. Kamu sendiri. Sudah jam berapa? Haus. Kamu masuk ragu-ragu, membawa gelasmu. Ayah, banyak kerjaan. Rapat, jawabnya singkat, membalik dokumen itu, tapi tidak cukup cepat. Matamu sempat menangkap kop suratnya, Kang Electronics. Rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat pemegang saham? Kang Electronics? Oh, pasti persiapan yang minggu depan itu. Bab 3. Duh, lihat mukanya, ayah kelihatan capek banget. Padahal di rapat itu nanti, semoga obatnya udah kerja, semoga cek kemarin cukup. Tunggu, kalaupun ayah kuat, masalahnya bukan cuma badan. Di novel, yang bikin panik pasar itu bukan pingsannya doang. Yang pertama teriak nanya, apa benar kesehatan Chairman bermasalah? Itu wartawan dari harian Joongwon, wartawan bayaran Huang. Udah disiapin dari awal. Jadi kalaupun ayah nggak jatuh, orang itu tetap bakal lempar bola panasnya. Di kursinya, Kang Muyol meraih pulpen dengan gerakan sangat wajar dan menulis 3 kata kecil di sudut dokumen, harian Joongwon. Cabut. Yah, katamu tiba-tiba, memberanikan diri. Jangan lupa obatnya. Yang dari dokter itu. Dia menatapmu. Kamu tahu dari mana ayah? Bibi Jung, jawabmu terlalu cepat. Aku nggak sengaja dengar. Hening sebentar. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kamu tiba di dunia ini, kamu melihat pemandangan langka itu. Kang Muyol tersenyum. Kecil, miring, hampir tidak kelihatan, tapi senyum. Bawel, katanya. Sana tidur. Besok sekolah. Ayah juga tidur. Besok? Kamu berhenti, tidak tahu besok ada apa. Besok pasti sibuk. Kamu kembali ke kamar tanpa tahu bahwa kamu baru saja mencabut 1 peluru dari senjata musuh. Dan di ruang kerja itu, sang Chairman memandangi 3 kata di sudut dokumennya, lalu memandangi pintu yang baru saja ditutup anak bungsunya. Besok, gumamnya pelan, pada ruangan kosong. Ayah nggak akan jatuh. Ayah sudah janji sama yang jaga jadwalnya. Rabu malam, makan malam keluarga kembali digelar. Bukan makan malam bulanan, sekarang meja itu penuh hampir setiap malam, dan anehnya, tidak ada lagi sunyi yang tebal itu. Han-un bercerita heboh soal kafe baru. Soyeon sesekali menimpali. Ayahmu bahkan bertanya soal tryout, dan tidak marah waktu kamu jawab jujur. Kamu mengunyah sambil memandangi mereka satu persatu, dan dadamu hangat oleh sesuatu yang tidak pernah dirasakan Kang Jinu yang asli. Aneh ya. Di novel, keluarga ini nggak pernah kayak gini. Makan aja jarang bareng. Tapi belakangan, ayah nanyain sekolah. Kak Doyun gantiin sopir. Kak Soyeon ngasih nomor pribadi. Kak Haun jemput pakai mobil norak itu. Apa aku udah mubah sesuatu? Padahal aku belum ngapa-ngapain yang besar. Tapi kalau keluarganya udah beda dari novel mungkin. Mungkin aja takdirnya juga bisa beda. Di sekeliling meja, 4 orang menunduk sedikit lebih dalam ke mangkuk masing-masing, menyembunyikan wajah. Iya, pasti bisa beda. Aku yang bakal bikin beda. Pelan-pelan.
Satu-satu. Mulai dari yang paling dekat. Minggu-minggu ini aman kok. Di novel nggak ada event apa-apa sampai sendokmu berhenti. Bentar. Kamu meletakkan sendok pelan-pelan, wajahmu masih tenang, tapi di dalam kepalamu halaman-halaman novel itu membalik sendiri dengan kecepatan penuh. Bab 3. Habis pengunduran diri Song Won Seok, event berikutnya, rapat pemegang saham luar biasa Kang Electronics. Minggu depan. Di rapat itu, ayah pingsan. Di depan semua orang. Itu pertama kalinya dunia tahu kesehatan Chairman Kang bermasalah, saham anjlok, dan Huang Group mulai bergerak terang-terangan. Minggu depan. Trak. Sumpit Haun jatuh ke lantai. Tidak ada yang memungutnya. Karena 4 orang di meja itu tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Rapat itu bukan minggu depan lagi. Rapat itu besok pagi. Jam 10. Takdir yang jadwalnya kamu hafal di luar kepala, ternyata sudah mencuri start. Dan satu-satunya orang yang memegang peta tidak tahu bahwa medannya sudah bergeser. Kuah sup menetes dari sendok yang membeku di udara. Soyeon berhenti bernapas. Doyun sudah setengah berdiri dari kursinya tanpa sadar. Dan di kepala meja, Kang Mueo, pria yang baru saja divonis pingsan oleh suara hati anak bungsunya, perlahan mengangkat wajah dan menatapmu. Kamu, yang mendongak dari mangkuk dan menapati seisi meja mematung menatapmu, hanya bisa mengerjap. Kenapa semuanya? Tanyamu polos. Ada sup di muka aku? Kamu pikir masih punya waktu seminggu? Keluargamu tahu, dadunya dilempar besok pagi, jam 10. Lanjutan kisahmu ada di episode berikutnya. Subscribe, biar nggak ketinggalan.